Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Rizky Pratama dari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Bab Sabar dalam Menghadapi Ujian. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dengan artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat yang 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asobathum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat yang 157. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dengan artinya, mereka itulah yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Penjelasan ayat tersebut. Sesungguhnya Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan kokoh dan tahan uji. Orang yang lulus ujian dari Allah akan memperoleh petunjuk atau muhtadun. Yang kedua, surat Al-Imran ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adam katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dengan artinya, kamu pasti akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Penjelasan ayat tersebut. Ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit fisik, pembunuhan, peperangan. Ujian dalam harta berupa kekurangan, perampokan. Kepastian balasan bagi yang menghadapi semua itu dengan sikap sabar adalah kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang ujian dan cobaan. Dari Suhaib, dia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman karena semua urusannya baik. Hal itu tidak bisa diraih seorang pun selain orang yang beriman. Jika mendapat kesenangan, dia pun bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, dia pun bersabar dan itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim hadis.
Penjelasan ayat. Hadis di atas menunjukkan perbedaan antara orang beriman dan orang kafir. Segala bentuk ujian dapat menjadikan urusan yang dihadapinya bernilai kebaikan. Semua urusan orang beriman akan menjadi baik bila ia mau bersabar kala tertimpa musibah. Sebagai orang yang beriman, haruslah meyakini setiap musibah yang ditimpakan masih dalam batas kemampuan manusia. Hadis tentang tingkat ujian dan cobaan. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian yang sepertinya, kemudian yang sepertinya. Sungguh seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan." Hadis riwayat Tirmizi. Penjelasan ayat. Dalam menghadapi ujian, kita dapat mengambil ibroh bagaimana Nabi dan para sahabat ketika berdakwah dan menjalani kehidupannya, sehingga kita dapat menerapkan dalam kehidupan bagaimana ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman meyakini di balik ujian pasti akan ada hikmah yang akan dipetik, dan kita harus yakin setiap masalah pasti ada solusinya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.